Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kita akan membahas mengenai perencanaan struktur berdasarkan jenis tumpuan dan gaya. Nah, yang sebelumnya kita membahas mengenai jenis-jenis beban dan reaksi yang terjadi pada struktur ketika diberi beban. Maka di sini kita akan mencoba merencanakan struktur tersebut berdasarkan jenis tumpuan dan gaya yang terjadi pada struktur tersebut. Tumpuan ini adalah tempat bersandarnya konstruksi dan tempat bekerjanya reaksi. Itu adalah, kalau kita ambil contoh, adalah sambungan antara kolom dan balok. Itu disebut tumpuan. Sambungan antara kolom dan fondasi itu juga disebut tumpuan. Ini adalah tempat bertemunya masing-masing struktur. Jenis tumpuan ini itu dibagi menjadi 3, yaitu ada sendi, roll, dan jepit. Tumpuan sendi itu adalah tumpuan yang dapat menahan gaya dari segala arah, namun tidak bisa menahan momen. Lalu ada tumpuan roll. Tumpuan roll ini adalah tumpuan yang hanya dapat menahan gaya tegak lurus dan tidak dapat menahan momen. Lalu ada tumpuan jepit. Itu adalah tumpuan yang dapat menahan gaya dari segala arah dan dapat menahan momen. Jika kita lihat aplikasinya pada dunia nyata, tumpuan jepit ini adalah yang sering kali kita jumpai pada bangunan sederhana, sambungan antara kolom dan balok beton. Lalu tumpuan roll ini adalah tumpuan yang sering kita jumpai pada jembatan-jembatan. Jadi dia hanya menahan gaya dari tegak lurus. Jika diberi gaya dari samping atau horizontal, maka dia tidak akan kuat. Begitu juga dengan gaya sendi, itu dia dapat menahan dari segala arah, namun dia tidak tahan adanya momen. Momen ini adalah tadinya lekukan di antara lekukan struktur tadi. Dan kita lihat pada gambar di samping ini, tumpuan sendi itu digambarkan pada gambar segitiga. Lalu yang bulat ini adalah tumpuan roll, dan yang arsir di samping ini adalah tumpuan jepit. Nah, setelah kita mengetahui tadi kegagalan struktur, sempat saya singgung mengenai shear force dan juga bending moment. Itu adalah reaksi yang terjadi pada struktur ketika mereka diberi beban. Lalu apa itu shear force dan bending moment? Shear force itu adalah gaya geser yang terjadi pada struktur yang sifatnya tegak lurus pada salah satu sisi struktur akibat dari beban titik atau beban merata sehingga terjadi pergeseran. Nah, jika kita buat diagramnya ketika diberi beban, maka di sini terjadi gaya gesernya. Maka di sini ada reaksi yang si struktur tadi menahan reaksi ke atas, misalkan 5 kN ke atas. Kita terlihat di sini diagramnya bentuknya 5 Newton ke atas, dan karena ini beban satu titik, tidak ada reaksi yang terjadi sepanjang dari titik tumpuan ke arah beban ini, maka dia lurus. Dan terjadi di sini ada beban berapa kilonewton, misalkan 10 kilonewton, dia turun ke bawah 10 kilonewton, tidak ada lagi reaksi yang terjadi, maka dia yang lurus dan naik lagi. Karena di sini ada tumpuan, maka ada reaksi yang terjadi di situ. Berapa nilainya? 5 kilonewton, naik lagi ke atas. Itulah adalah shear force. Lain lagi sifatnya ketika itu adalah beban yang sifatnya beban merata, maka beda lagi bentuk dari diagram shear force ini. Lalu ada bending moment. Bending moment ini adalah momen yang terjadi pada struktur yang mengakibatkan pergerakan memutar pada bidang yang cenderung membengkokkan struktur. Maka bisa kita lihat kurvanya di sini terlihat seperti bentuk lengkungan ketika diberi beban merata. Beda ketika diberi beban terpusat atau beban satu titik, itu maka bendingnya itu besarnya hanya di beban tersebut, sehingga terlihat seperti segitiga. Nah, apa untungnya kita mempelajari ini? Padahal kita arsitek, bukan seorang teknik sipil. Sebagai seorang arsitek, kita perlu memahami logika berpikir struktur. Dan dengan kita memahami ini tidak meminimkan pemikiran kita bahwa struktur itu harus yang lurus-lurus saja atau bentuknya yang sederhana-sederhana saja. Tapi kita bisa dapat mengikuti bentuk diagram ini untuk mengkreasikan bentuk struktur. Contohnya mungkin karena baloknya di sini bentuk bending momennya melengkung ya. Nah, berarti kita bisa nih baloknya itu tidak lurus, tapi kita bisa buat balok yang bentuknya melengkung ke atas. Contoh itulah kenapa seringkali kita jumpa
yang bentuknya arc atau dome. Itu karena analisa strukturnya dengan bentangan segini dan beban yang tertentu, maka mereka merasa bentuk lengkung itu lebih stabil. Untuk mungkin desain consideration-nya untuk meminim tinggi atau besarnya balok itu tadi. Nah, ini adalah contoh perhitungan surface diagram dan juga bending moment diagram. Itu tidak hanya terjadi pada balok atau struktur horizontal, tapi juga terjadi pada struktur vertikal bangunan. Ada, karena arah beban ini seperti kita kalkulasikan tadi, itu akan beban ada yang sifatnya horizontal dan juga beban vertikal. Nah, kita lihat di sini. Di sini adalah surface diagram yang terjadi reaksi di tengah, karena ada beban satu titik pada tengah ini yang sifatnya cukup besar. Lalu di sini ada reaksi satu titik pada balok. Dan kita lihat karena di sini dia menggunakan tumpuan sendi ya. Nah, lalu bagaimana bending moment yang terlihat di sini? Nah, kita sebagai arsitek ketika kita melihat sesuatu hal yang seperti ini, mungkin kita bisa berpikir berkreasi di sini dengan bentuk-bentuk kolomnya, bahwa kolom itu tidak harus lurus-lurus saja, tapi bisa yang bentuknya mengikuti diagram ini, misalkan seperti ini, atau bentuk baloknya juga seperti ini. Jadi kita bisa berkreasi dalam bentuk struktur sehingga tidak monoton. Nah, ini adalah contoh-contoh penerapan lainnya dari ketika kita mengetahui bahwa arah dari atau reaksi yang terjadi pada struktur itu, sehingga kita dapat berkreasi dalam menentukan jenis struktur yang mau kita mau. Nah, ketika ini adalah sistem plat dua arah dengan tinggi konstan. Nah, kita lihat di sini. Di sini gambar B itu terjadi bentuk baloknya itu melengkung di bawah, mengikuti bentuk kurva dari si bending moment. Atau di sini karena ini sifatnya baloknya itu kita bikin grid seperti waffle, itu bisa saja. Karena yang penting kita paham logika bahwa beban yang disalurkan itu merata sehingga tidak terjadi adanya kegagalan struktur. Nah, selanjutnya struktur tadi itu ketika kita tahu bagaimana struktur itu disalurkan, maka kita dapat mengetahui bahwa struktur itu dapat dijadikan sebagai architectural element. Tidak selamanya kita harus menyembunyikan struktur. Seperti yang sering kita jumpai di daerah kita, di Batam itu kan kadang mereka selalu menganggap struktur adalah untuk yang menopang bangunan. Tapi bahwasanya sepertinya ketika kita tahu bagaimana struktur ini dianalisa dan bagaimana reaksi yang terjadi pada struktur, kita dapat mengkreasikan bentuknya sehingga struktur itu adalah bagian dari elemen arsitektural. Nah, ini adalah contoh-contohnya. Dapat kita lihat di sini pemilihan jenis strukturnya itu dia tidak menggunakan balok, hanya menggunakan plat lantai saja. Mungkin yang diangkat adalah ingin mengangkat konsep minimalism atau ingin mengurangi adanya menambah space ruang antara floor to ceiling, sehingga balok ini kan kadang mungkin baloknya terlalu tinggi, tapi konsekuensinya adalah tebal platnya ini lebih tebal. Nah, selanjutnya yang nomor 2 ini di sini adalah menggunakan tumpuan dan adanya penebalan pada bagian tumpuan antara kolom dan plat lantai tadi yang sifatnya bersifat dimana kalau kita lihat kurvanya ini biasanya lebih besar kurvanya di sini karena dia menopang, adanya reaksi yang menopang. Nah, ini contoh lainnya. Ini juga contoh lainnya bahwasanya tadi kolom itu tidak harus lurus-lurus saja kalau kita tahu jenis reaksi-reaksi yang terjadi pada struktur tersebut, bahwa struktur kan tidak hanya bebannya hanya vertikal saja, tapi ada beban yang sifatnya horizontal juga. Sehingga mungkin yang kita lihat di sini mungkin
penting dia seimbang, terus dia dapat mengetahui bahwa gaya yang terjadi adalah beban yang disalurkan melalui ke sini, dan sehingga semua beban disalurkan ke tumpuan, disalurkan ke satu titik lalu ke pondasi, maka terbentuklah jenis kolom yang bentuknya diagonal seperti ini. Dan perlu kita ketahui bahwa bentuk segitiga seperti ini adalah dapat dikatakan bentuk yang paling stabil, karena gaya yang terjadi pada segitiga ketika diberi reaksi itu mereka akan saling menekan, saling mensupport satu sama lain. Nah, ini adalah contoh permainan uh, eksperimen gaya dan keseimbangan. Ini salah satu skulptur terkenal karya Santiago Calatrava. Beliau mencoba bereksperimen bahwa misalnya untuk mengetahui arah bagaimana beban itu pada bangunan tidak harus lurus saja, maka dia berkreasi menggunakan balok, terus ada stik kayu dan juga benang. Lalu balok ini bersifatnya sebagai beban, stik kayu ini sebagai penopangnya atau kolomnya. Lalu dia miringkan, lalu dia mencari bagaimana nih biar bisa stabil. Digunakanlah benang tarik, sehingga ketika kita mengetahui bahwa bebannya mungkin arahnya dari kanan diagonal, maka kalau kolomnya bentuknya juga mengikuti seperti itu, maka perlu adanya stabilizer, atau di sini dia menggunakan benang untuk menstabilkan si kolom tadi sebagai penopang. Nah, itu saja dari saya pada kesempatan ini. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.